ada sebuah sekolah yang punya ekstrakurikuler maksudnya. Tapi di situ, di sekolah itu cuma diistimewakan beberapa ekstrakurikuler. Tapi ini bukan soal sekolah ataupun ekstrakurikuler. Ini soal keadaan ekonomi di Kabupaten Wonosobo. Banyak sekali sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang menghampiri saya ketika saya berkuliah di Jogja tentang mengapa sebetulnya ekonomi Wonosobo tidak bisa berkembang sebagaimana daerah-daerah lainnya. Atau pertanyaan yang lebih spesifiknya adalah mengapa jumlah lapangan kerja di Wonosobo tidak terlalu bertambah signifikan, berbeda dengan beberapa daerah di luar Kabupaten Wonosobo. Sebenarnya kalau misalnya kita ingin kita cermati bersama, ketika saya menggunakan analogi sekolah dan ekstrakurikuler, itu sebetulnya menggambarkan bagaimana kondisi Kabupaten Wonosobo. Diceritakan ada satu SMA seperti itu, yang mereka memiliki beberapa ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang paling banyak diminati di SMA tersebut adalah ekstrakurikuler sepak bola, yang mendominasi sekitar 60%. Jadi 60% siswa di SMA tersebut itu suka sepak bola dan bisa bermain sepak bola. Lalu 30% itu mereka suka bermain basket. Jadi ada ekstrakurikuler sepak bola dan ada ekstrakurikuler permainan basket. Sementara yang 5%-nya itu menyukai bidang olahraga voli. Jadi ada 3 ekstrakurikuler yang memang 3 ekstrakurikuler ini sering mendapatkan penghargaan di satu kabupaten tertentu. Nah, persoalannya adalah ada 5% lagi siswa di sekolah tersebut yang tidak suka sepak bola dan tidak bisa bermain sepak bola. Ada juga yang tidak bisa bermain basket dan tidak suka basket, tidak bisa bermain bola voli dan tidak suka dengan permainan bola voli. Akhirnya mereka punya ide atau punya gagasan yang 5% orang ini datang ke kepala sekolah. Terus datang ke ruangan kepala sekolahnya, terus bilang sama bapak kepala sekolahnya, "Pak, mohon maaf, ini kami dari golongan 5% di sekolah ini, kami kan tidak termasuk ke dalam ekskul yang mayoritas itu. Bolehkah kami misalnya mendirikan ekskul sendiri? Misalnya kami itu ada ekskul menari, ekskul baca puisi, ekskul jurnalistik, dan segala macam. Jadi 5% ini kami memang berbeda-beda, Pak." Terus si kepala sekolahnya menjawab kepada mereka yang 5% ini, "Boleh aja kalian mendirikan ekskul. Kan jumlah kalian kan cuma 5% kan. Kalian boleh melakukan apa aja, ekskul apa aja. Cuma kami nggak akan mendanai kalian karena kalian itu belum punya prestasi apapun. Nanti kalau misalnya kalian punya prestasi di tingkat kabupaten atau provinsi, baru kami akan biayai." Terus perwakilan siswa yang 5% itu, "Oh, nggak apa-apa, Pak. Saya akan mengkoordinasi teman-teman yang 5% itu untuk membuat ekskul secara mandiri." Akhirnya di sekolah itu, yang golongan 5% itu punya ekskul sendiri, tapi tidak dibiayai oleh pemerintah, tidak difokuskan oleh kepala sekolah, mohon maaf. Nah, seiring berjalannya waktu, yang golongan 5% itu kemudian membuat ekstrakurikuler sendiri. Yang ekstrakurikuler itu yang sebetulnya terpecah menjadi 3 ekstrakurikuler atau 3 jenis golongan di
di dalam kalangan 5% itu. Satu golongan itu karena tidak ada pembiayaan, akhirnya jadi males-malesan. Jadi sudah pasrah aja, kita ya sekedar datang, sekedar ikut dalam ekstrakurikuler itu, tapi kita nggak usah mengembangkan diri di dalam ekstrakurikuler itu, karena toh percuma kita itu ikut ekstrakurikuler itu karena kita tidak diperhatikan. Kemudian ada golongan kedua. Nah, golongan kedua ini karena sadar mereka tidak diprioritaskan oleh Pak Kepala Sekolah itu, oleh sekolah itu, akhirnya mereka mencari tempat-tempat pelatihan di luar sekolah dan mereka mewakili sekolah lain ataupun tempat-tempat lain yang mengasuh atau mendidik mereka. Kemudian yang ketiga, di golongan yang ketiga, itu ada sebagian orang yang percaya betul bahwa mereka bisa mandiri, mereka bisa menyewa pengajar sendiri, mereka di situ bisa berkembang sendiri tanpa prioritas ataupun pendanaan dari Pak Kepala Sekolah. Nah, ternyata dari 3 golongan yang berada di orang-orang 5% ini, itu kan golongan pertama sudah pasrah. Golongan kedua mencari tempat yang lain. Nah, golongan yang ketiga, ternyata para anggota di golongan ketiga ini adalah orang-orang yang sebentar lagi akan lulus. Jadi ketika mereka lulus, yang golongan ketiga ini tidak ada penerusnya. Nah, di dalam golongan 5% itu tidak pernah ada kesepakatan visi seperti apa yang mau dilanjutkan dari golongan 5% itu. Akhirnya apa? Akhirnya seluruh visi yang disampaikan oleh perwakilan siswa yang 5% itu ke kepala sekolah tidak berlanjut. Dan permainan yang terjadi di sekolah tersebut kembali lagi ke awal. Nah, mungkin teman-teman di sini pasti bingung ya, apa yang saya maksudkan itu. Di Wonosobo sendiri, itu ada 2 sektor ekonomi yang paling menunjang ekonomi Kabupaten Wonosobo, yaitu ekonomi pertanian dan ekonomi pariwisata. Seluruh bupati, seluruh dinas, seluruh elemen-elemen pemerintah itu percaya betul bahwasanya 2 komponen ini itulah yang menggerakkan Kabupaten Wonosobo, dan itu tidak salah karena memang faktanya seperti itu. Tetapi itu menjadi satu problem karena ternyata 2 sektor ekonomi tersebut belum mampu untuk bisa menghasilkan lapangan kerja yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan daerah-daerah industri di beberapa daerah lain selain Wonosobo. Jadi kalau misalnya ekonomi pertanian kan tidak mungkin ada sawah 2 hektar tiba-tiba karena ada bencana alam seperti itu tiba-tiba jadi bertambah 3 hektar, itu kan tidak mungkin. Atau di dalam bidang pariwisata itu kan hanya menunggu event-event tertentu supaya mereka bisa menampilkan kreasi mereka di situ. Kan tidak mungkin event diadakan setiap hari. Maka itu jadi problem. Nah, orang-orang yang biasanya mempertanyakan mengenai lapangan kerja di Wonosobo itu sangat rendah, biasanya adalah golongan orang-orang di luar ekonomi pertanian dan ekonomi pariwisata, atau mereka yang bergerak di bidang industri. Nah, 3 golongan orang yang 5% itu, ada orang yang pasrah, sudah karena saya memang tidak berbakat di pertanian dan tidak berbakat di bidang pariwisata, sudah saya akan kerja serabutan saja di Wonosobo. Apapun gajinya, berapapun gajinya, apapun pekerjaannya akan saya lakukan. Lalu ada lagi orang kedua, karena saya punya kemampuan, pendidikan saya tinggi, saya akan bekerja di luar daerah.
urusan bagaimana Wonosobo bisa mengembangkan industrinya itu bukan urusan saya, tapi itu adalah urusan pemerintah. Lalu yang ketiga ini berusaha untuk menciptakan satu kultur, satu ekosistem yang bisa mengembangkan manusia. Artinya di situ mereka berupaya sedemikian rupa untuk mengajarkan kepada orang-orang di Wonosobo keahlian-keahlian lain yang diperlukan oleh industri atau entrepreneurship seperti itu. Nah, persoalannya adalah yang golongan ketiga, yang golongan ingin menegakkan ekosistem, ingin mengembangkan ekosistem entrepreneurship di Kabupaten Wonosobo, itu memang belum bisa kita lihat apa produk pasti yang bisa membuat orang yakin bahwasanya ini akan menjanjikan di masa depan. Tentunya mereka belum bisa untuk mengalahkan sektor ekonomi pertanian dan sektor ekonomi pariwisata. Itu adalah sebuah fakta yang sering orang tidak lihat. Makanya kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwasannya ekonomi di Wonosobo tidak bertumbuh karena kita terlalu fokus pada pertanian dan pariwisata, maka pertanyaannya justru berbalik ke yang menanyakan itu. Kalau seperti itu, apakah saudara-saudara yang mempertanyakan pertanyaan itu bisa kemudian mengembalikan keadaan? Jadi misalnya dari ekonomi pertanian menjadi ekonomi industri. Itu kan suatu rangkaian yang panjang sebetulnya. Jadi industri itu modalitasnya itu bukan pertanian, tapi di situ ada korelasi, cuma bukan sebab akibat. Nah, itu yang banyak disalahpahami oleh orang-orang di Kabupaten Wonosobo yang mengira kalau misalnya ekonomi pertanian, maka setelah itu adalah ekonomi industri. Betul bahwasanya itu memang berkorelasi, tetapi yang perlu diingat adalah itu bukan sebab akibat. Lalu kalau begitu apa solusinya, Mas Yoga? Solusinya adalah perlu pendayagunaan orang-orang di Kabupaten Wonosobo yang berada di luar daerah yang mereka memiliki kemampuan, memiliki keahlian tertentu tanpa harus pulang ke Wonosobo, tapi ilmu mereka itu bisa kemudian didengar dan dipelajari oleh orang di Kabupaten Wonosobo. Misalnya ada seseorang ahli IT dari Kabupaten Wonosobo yang bekerja di Jakarta, di pusat. Orang ini sangat ahli di dalam bidang IT. Tetapi dia pulang ke Wonosobo hanya untuk melihat festival pariwisata. Bukan ilmunya yang dibawa ke Wonosobo, tapi orangnya hanya untuk menikmati liburan, masa liburannya. Maka itu tidak akan menjadikan ekonomi di Kabupaten Wonosobo bertumbuh. Karena yang dilihat hanya perputaran uangnya saja, bukan transfer of knowledge, apalagi transfer of teknologi, apalagi itu. Nah, untuk bisa supaya orang-orang di luar Kabupaten Wonosobo itu yang memiliki keahlian dan ilmu, maka perlu dibuat satu forum khusus, satu organisasi khusus, satu badan khusus yang menampung segala macam pengetahuan, segala macam keahlian dari orang-orang ini untuk disalurkan kepada orang-orang di Kabupaten Wonosobo. Misalnya, ada pelatihan mengenai IT atau desain grafis seperti itu dari orang-orang di Wonosobo yang ahli di bidang desain grafis, tetapi mereka berada di luar daerah Kabupaten Wonosobo. Jadi bukan orangnya dibawa ke sini, tapi ilmu pengetahuan dan keahlian yang mereka dapatkan itu dibawa ke sini di Kabupaten Wonosobo, lalu diolah. Itu yang salah persepsi. Orang mengira bahwasanya orangnya harus datang ke sini dan bekerja di sini dan hidup di sini, kemudian menikmati hal-hal yang ada di sini. Ya kalau misalnya kita bandingkan dengan gaji mereka yang ahli IT di Jakarta misalnya 2 digit, kemudian tiba-tiba mereka datang ke Wonosobo hanya digaji 1,5 misalnya,
ya mereka pasti memilih yang gaji 2 digit. Nah, itu yang belum bisa dipahami secara menyeluruh oleh kebanyakan orang, karena mengira bahwasanya brain drain. Jadi ada konsep di dalam ilmu pengetahuan itu namanya brain drain. Orang-orang yang ahli di luar satu daerah atau negara itu nanti pulang dan mereka menyebarkan ilmunya. Tapi dalam konsep ini juga harus dipahami bahwa sebetulnya tidak perlu orangnya pulang, tapi ilmu pengetahuannya itu ditransferkan ke satu negara atau daerah tertentu supaya orang di daerah itu bertumbuh pengetahuan dan keahliannya. Itu yang kurang dipahami. Kemudian dari golongan yang ketiga yang antara orang 5% itu, ada sebagian orang yang mengembangkan entrepreneurship, mengembangkan keahlian mereka, mengembangkan sisi kemanusiaan mereka, sisi-sisi manusia yang bertumbuh di Kabupaten Wonosobo. Tetapi seringkali pertanyaan terhadap mereka itu salah. Misalnya, saya sebagai seorang entrepreneurship misalnya, maka pertanyaan yang pertama kali ditanyakan di Kabupaten Wonosobo adalah, inovasi apa yang Anda sudah lakukan? Menurut pemahaman saya, itu salah pertanyaannya. Justru, kalau misalnya ada entrepreneurship, atau misalnya ada pengusaha, atau ada orang yang mengembangkan, itu yang pertama kali kita lakukan adalah menyadari bahwasanya mengembangkan manusia itu memang sangat panjang waktunya. Tidak bisa Anda misalnya bertanya hari ini, 2 bulan setelah itu, orang itu menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis. Belum tentu. Karena setiap orang, setiap pribadi, setiap individu punya nilai kematangannya masing-masing, yang kadang-kadang berbeda satu sama lain. Misalnya saya sebagai seorang entrepreneurship, sebagai pembatik misalnya seperti itu. Bagaimana cara saya bisa membatik? Ya saya belajar teknik membatik. Sesudah saya belajar mengenai teknik membatik selama 1 tahun misalnya, saya harus belajar bagaimana cara memasarkan batik itu. Sesudah saya belajar mengenai bagaimana cara memasarkan batik itu, saya harus tahu bagaimana cara melakukan branding terhadap produk batik itu dan bagaimana mengembangkan keuangan dari produk hasil batik itu. Setelah itu banyak lagi langkah-langkah yang harus saya tempuh sebagai seorang pembisnis muda untuk bisa sampai ke arah orang-orang bisa bekerja kepada saya dan menciptakan lapangan kerja. Jadi bukan hanya masalah saya bisa membatik atau saya bisa menjual batik, tapi di situ ada rangkaian yang sangat panjang sekali, yang kadang-kadang orang tidak paham terkait dengan hal itu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, apakah lapangan kerja di Kabupaten Wonosobo bisa bertambah? Maka jawabannya adalah tadi, selama kita masih fokus ke dalam ekonomi pertanian, ekonomi pariwisata, tanpa mengembangkan manusia yang berdaya saing, maka selama itu pula lapangan kerja di Wonosobo tidak pernah akan bertambah secara signifikan. Dan pertanyaan-pertanyaan mengenai apakah inovasi di Kabupaten Wonosobo itu mungkin, apakah inovasi itu bisa memiliki nilai ekonomis, menjadi nihil jawabannya. Karena syarat persyaratan utamanya sendiri memang tidak terpenuhi. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan mengenai bagaimana inovasi itu bisa berkembang di Kabupaten Wonosobo, banyak orang Wonosobo yang pintar-pintar, banyak orang Wonosobo yang bisa kemudian menghasilkan sesuatu produk atau karya. Tetapi bagaimana cara supaya produk atau ide dari orang tersebut menjadi satu hal yang ekonomis berguna bagi orang lain, itu adalah problem lain yang perlu juga diselesaikan. Dan itu tidak mudah. Maka persoalan-persoalan yang sangat kompleks, sangat jelimet ini harus diurai satu persatu.
Apakah cara kerangka kita berpikir ekonomi Kabupaten Wonosobo itu memang harus mulai visinya dirubah? Visi ya yang harus dirubah ya. Atau sebetulnya orang-orang yang sebenarnya memiliki kemampuan, memiliki keahlian, itu harus mulai sadar bahwasanya perlu adanya transfer knowledge dan transfer of technology dari luar Kabupaten Wonosobo ke dalam, dan di dalam nanti ditampung, diolah sedemikian rupa sehingga nanti menciptakan orang-orang yang unggul dalam bidang tertentu. Tapi selama itu tidak bisa kita lakukan, maka pertanyaan-pertanyaan mengenai apakah lapangan kerja di Kabupaten Wonosobo itu bisa berkembang atau tidak, bisa bertambah atau tidak, itu menjadi nihil jawabannya. Mungkin itu yang teman-teman harus bisa jawab dan bisa melakukan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi problem dari sedikitnya lapangan kerja di Kabupaten Wonosobo. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.